Bertahan Adena, part 1. Malam hari 1 Februari 2020, Adena menatap cake yang ada di meja belajarnya. Cake dengan angka lilin 20 yang sudah meleleh menandakan bahwa lilin itu sudah terlanjur mati, bahkan sebelum ditiup olehnya. Aku gak mau merayakan ulang tahun tanpa kakek, tapi kakek sudah gak ada, Adena. Kakek sudah meninggal. Bara, omnya Adena menatap sambil menahan jengkel. Di tangannya masih ada cake dengan lilin yang masih menyala. Ia berdiri di ambang pintu dengan Tante Laras dan Olin anaknya di sampingnya. Mereka memang berniat memberikan surprise kecil pada Adena, karena perempuan itu begitu muram sejak 3 bulan yang lalu, sejak kakeknya meninggal dunia. Adena yang biasa tinggal bersama kakeknya, kini harus tinggal bersama mereka. Jika di keluarga biasa, seorang anak tunggal bersama orang tuanya berbeda dengan Adena. Sejak umur 3 tahun, ia dititipkan oleh ayah dan ibunya yang tinggal di Riau, Jakarta, tempat kakeknya tinggal. Kini, ketika kakeknya sudah tiada, ia tidak tahu harus kemana lagi. Dunia dan rumahnya seakan runtuh ketika kakeknya pergi. Sebenarnya bisa saja ia kembali ke Riau. Tapi entah mengapa ia tidak pernah merasa rumahnya seperti rumah. Ayah, ibu, dan 2 adiknya terasa asing, terasa berjarak. Aku tahu, makanya aku gak mau ulang tahun. Gak perlu repot demi aku. Begitu ucapan Adena sebelum akhirnya Om Bara menaruh kue ulang tahun di mejanya. Sampai lilin yang ada di atasnya meleleh sendiri. Adena kini menatap fotonya bersama kakek di meja belajar. Foto mereka di taman safari ketika Adena berusia 10 tahun. Kakek, aku ulang tahun, kek. Aku udah 20 tahun sekarang. Gak ada yang lebih aku inginkan selain dipeluk kakek. Aku butuh kakek, isak Adena lirih. Baginya, kakek adalah dunianya. Kakek adalah segalanya. Ketika kakek dipanggil Tuhan, Adena merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada lagi yang ingin dia bahagiakan. Lalu, sekarang ini dia bertahan hidup untuk apa? Tidak sulit menyukaimu, Adena. Ketika ada yang kenal kamu, pasti orang itu suka dan sayang sama kamu. Tuh, tanya sama gajah, ujar kakek saat itu, sambil meletakkan wortel ke tangan Adena. Ketika Adena memberi makan gajah di taman safari, kakek mengatakan itu karena para gajah itu memilih makan di tangan Adena dibandingkan di pengunjung yang lain. Kata penjaganya, mungkin karena gajah itu menyukai Adena. Adena tertawa mendengarnya. GR, tok tok tok, pintu diketuk. Adena rupanya lupa mengunci pintu, sehingga dengan mudahnya Om Bara masuk ke dalam kamarnya. Adena diam dengan tatapan kosong. Ketika Om Bara duduk di sebelahnya, Om gak akan marah karena kuliah kamu berantakan atau karena kamu gak mau tiup lilin dari Om. Om cuma sedih lihat kamu begini, Adena. Adena diam, tak menanggapi. Ada jeda yang cukup lama hingga Om Bara akhirnya berdeham, lalu berucap, ada yang harus kamu tahu, Adena. Harusnya Om mengatakan ini setelah kakek meninggal, sesuai yang kakek pinta. Tapi Om gak sampai hati. Om, aku lagi pengen sendiri. Bisa Om? Kamu bukan cucu kandung kakek, Adena. Kamu juga bukan anak kandung ibu dan ayah kamu selama ini. Adena terpaku menatap Om Bara. Kaget bukan main. Lidahnya keluh. Ia kini benar-benar kehilangan kata.